Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Febriana Alonso, NIM saya 517050021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pencegahan virus corona. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari virus corona itu sendiri. Bisa kita lihat pada slide, yaitu virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit ini karena infeksi virus yang disebut COVID-19. Dan virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, dan hingga kematian. Jadi berbicara virus corona ini tidak awam di telinga kita, bahkan anak-anak pun tahu apa itu virus corona. Nah, virus corona ini adalah penyakit yang menyerang hampir seluruh negara, terkhusus di Indonesia. Penyebaran virus corona ini sangat cepat karena virus ini bisa dapat menyebabkan kematian. Bahkan virus corona ini sangat kecil kemungkinan untuk sembuh. Kemudian kita masuk pada slide yang kedua, yaitu gejala-gejala virus corona atau biasa kita sebut COVID-19. Nah, dari slide sini ada beberapa gejala virus corona. Yang pertama itu demam atau suhu tubuh di atas 38 Celcius. Nah, di sini sangat jelas bahwa gejala virus corona itu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Jadi, jika ada seseorang yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, agar segera memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, batuk. Di sini batuk juga menjadi gejala COVID-19, yang dimana batuk ini juga sering terjadi pada seseorang. Biasanya batuk ini juga merupakan gejala bagi virus corona. Nah, di sini juga batuk tidak menutup kemungkinan ada orang yang menderita batuk, tapi belum tentu dia kena virus corona itu. Maka jika orang atau seseorang batuk, agar segera memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu yaitu sesak napas. Ini juga menjadi salah satu gejala virus corona. Jika seseorang mengalami sesak napas, maka seseorang itu harus segera memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan. Jangan sampai seseorang itu sendiri kena gejala virus corona. Kemudian yaitu pencegahan dari virus corona itu sendiri. Nah, di sini dari pencegahan ada beberapa. Yang pertama yaitu jaga jarak. Nah, di sini juga anjuran dari pemerintah dan dinas kesehatan juga dan Kementerian Kesehatan agar kita sebagai masyarakat harus jaga jarak kurang lebih 1 meter dari orang sekitar. Misalnya kita berada dalam kerumunan orang banyak, misalnya di pasar atau di tempat-tempat umum, sebaiknya kita menjaga jarak agar penularan virus corona ini tidak cepat menular, karena virus corona ini sangat cepat menular dengan berkumpulnya orang-orang yang ada di sekitar itu. Kemudian yaitu yang kedua yaitu gunakan masker. Di sini juga pencegahan virus corona itu harus menggunakan masker, di mana percikan ludah seseorang itu jika meludah atau bersin, maka orang-orang yang ada di sekitar itu bisa kena percikan ludah atau bersin seseorang itu sendiri. Yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, di sini juga kita perlu mengikuti anjuran pemerintah, yaitu rutin mencuci tangan dengan sabun. Nah, di sini rutin mencuci tangan itu artinya ketika kita sudah keluar rumah atau ketika kita sudah memegang benda atau segala sesuatu yang itu bisa menularkan virus corona itu sendiri. Nah, di sini juga kita harus rutin mencuci tangan ketika kita mau makan atau ketika kita dari luar, kita harus cuci tangan. Yang pastinya cuci tangan itu harus memenuhi standar-standar kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.
Nah, di sini juga cuci tangan harus menggunakan sabun supaya kuman-kuman atau bakteri yang ada di dalam tangan bisa segera mati. Kemudian yaitu pencegahan yang selanjutnya yaitu kontak dengan penderita COVID-19. Nah, di sini sangat jelas bahwa kita tidak perlu kontak langsung dengan penderita COVID-19 karena jika kita berkontak langsung dengan COVID-19 maka beresiko lebih cepat penularannya kepada diri kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencegahan yang selanjutnya yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin dan batuk dan bersin. Nah, di sini juga dianjurkan anjuran untuk pencegahan COVID yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Nah, di sini jelas sekali bahwa penularan virus COVID-19 itu bisa melalui saat kita batuk dan bersin, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk pada saat kita bersin atau batuk sebaiknya kita tutup mulut. Kemudian yaitu yang pencegahan yang selanjutnya yaitu jaga kebersihan. Nah, di sini juga jaga kebersihan sangat penting dalam pencegahan COVID-19. Nah, di sini misalnya kita menjaga kebersihan diri kita dan kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, membersihkan sampah-sampah atau mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan sesudah pulang dari tempat-tempat umum. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu di sini ada beberapa cara gerakan masyarakat yang dianjurkan yaitu melalui gerakan Germas, yaitu jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan Germas. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa caranya, sudah kita bahas juga tadi pada slide sebelumnya. Di sini yang pertama yaitu makan dengan gizi yang seimbang. Nah, di sini juga pencegahan COVID-19 atau corona itu perlu adanya gizi-gizi yang seimbang supaya sistem kekebalan tubuh kita bisa kuat. Nah, jika sistem kekebalan tubuh kita lemah, maka COVID-19 atau virus corona ini akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu rajin berolahraga dengan cukup. Nah, di sini juga olahraga dan aktivitas fisik itu sangat-sangat dibutuhkan dalam pencegahan virus corona ini. Karena penyebaran virus corona ini bisa dikatakan penyebaran virus itu sangat cepat dari satu orang ke orang lain. Bisa kita ambil contoh di Makassar saja, penyebaran virus corona itu sangat cepat dan sudah banyak yang meninggal dunia dan bahkan sedikit yang sembuh. Kemudian yaitu cara selanjutnya yaitu cuci tangan. Nah, di sini juga cuci tangan dianjurkan bagi kita untuk penyebaran virus corona ini. Nah, di sini agar misalnya kita sudah dari luar dan memegang benda-benda yang ada di luar atau di tempat-tempat umum, kita kan tidak tahu bahwa benda-benda atau barang-barang yang ada di luar atau di tempat umum itu apakah itu sudah terinfeksi virus corona atau adanya virus corona yang menempel di benda-benda itu. Maka di sini dianjurkan bagi kita agar supaya setiap kita pulang dari luar atau kita mau makan supaya kita bisa mencuci tangan dengan baik dan benar dan menggunakan sabun. Yang pastinya di sini kita mencuci tangan sesuai prosedur cara cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya jaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini juga sudah kita bahas pada slide selanjutnya yaitu jaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini juga penting bagi kita
agar supaya kita bisa menjaga diri dari penyebaran virus corona itu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak merokok. Nah, di sini juga tidak merokok menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga diri dalam pencegahan virus corona itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang tidak kalah pentingnya yaitu gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas. Nah, di sini juga dianjurkan bagi kita untuk menggunakan masker setiap pergi. Misalnya jika kita ingin pergi ke tempat-tempat umum atau kita ingin pergi belanja ke pasar atau pergi karena ada kepentingan, maka di sini dianjurkan bagi kita supaya kita selalu menggunakan masker dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Karena virus corona ini kita tidak tahu bahwa di situ ada virus corona, maka secara tidak sadar ketika ada seseorang yang batuk atau bersin, maka percikan bersin atau batuknya itu bisa menyebabkan virus corona. Kemudian yang selanjutnya yaitu minum air putih 8 gelas per hari. Nah, di sini dianjurkan juga bagi kita supaya kita dapat menjaga sistem imun dalam tubuh kita. Nah, di sini perlunya kita meminum air putih per hari atau bisa 8 gelas per hari atau lebih juga lebih bagus. Karena manfaat air putih dalam tubuh kita itu sangat penting juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu makan makanan yang dimasak dan sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Nah, di sini juga penting bagi kita ketika kita membeli makanan-makanan atau jajanan sebaiknya dimasak dengan matang agar kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang ada di dalam daging atau makanan hewan itu tidak dapat menularkan virus-virus atau bakteri yang bisa menyebabkan seseorang bisa beresiko sakit. Kemudian yang selanjutnya yaitu bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Nah, ini juga perlu karena di sini kita sebagai masyarakat harus mendengarkan anjuran-anjuran pemerintah agar supaya kita bisa terbebas dari penyebab virus corona ini. Nah, di sini bila kita merasakan gejala-gejala, maka segera kita periksakan ke fasilitas kesehatan. Karena di sini gejala-gejala corona ini hampir sama dengan penyakit-penyakit yang sering diderita masyarakat sekitar. Jadi biasa masyarakat itu menganggap remeh, umpamanya batuk-batuk sedikit atau sesak nafas sedikit atau demam sedikit, biasanya meremehkan penyakit itu, bilang oh saya ini hanya demam saja, tanpa harus memeriksakan ke vaskes. Nah, di sini anjuran saya agar masyarakat itu perlu memahami tentang pentingnya pencegahan virus corona tersebut. Kemudian yang terakhir di sini adalah jangan lupa berdoa. Nah, di sini juga kita sebagai umat yang punya kepercayaan perlu juga jangan lupa berdoa agar kita bisa tetap sehat dan tetap selalu menjalankan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Jadi saran dari saya kepada masyarakat agar supaya masyarakat bisa mengikuti anjuran-anjuran pemerintah supaya penyebaran virus corona ini bisa segera terputus dan masyarakat bisa memutuskan penularan rantai virus corona ini. Nah, di sini juga anjuran dari saya agar masyarakat tidak keluar rumah jika tidak berkepentingan, dan masyarakat juga harus mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, anjuran puskesmas, anjuran rumah sakit, dan anjuran perawat-perawat kesehatan
dalam pencegahan virus corona ini supaya masyarakat bisa memutuskan rantai penularan virus corona tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.